Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, seperti biasanya kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang jalannya perpolitikan, apa saja berita-berita politik yang lagi hangat menjadi perbincangan hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu dan let's do this guys. Beginilah ketika Pak Jokowi dibohongi menterinya. 5 tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Gak ada Pak spek dalam negeri Pak. Speknya ini Pak. Nomornya ini Pak. Ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa? Sesulit ini sih mau buat pipa. Saya ke pabrik pipa. Pak, semuanya ada Pak. Bapak mau cari apa ada? Ukuran apa ada, kualitas apa ada, ini kita ekspor semuanya Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Orang sana beli produk pipa kita mah kita beli impor. Permainan kan, itu ya. Sekali lagi kita ini orang pinter-pinter, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. 5 tahun yang lalu saya. Itu gunanya presiden belusukan, jadi tahu semua. Itu gunanya Pak Jokowi belusukan. Dia udah minta juga, Pak Presiden udah minta untuk ke Apple ikut berpartisipasi membangun smart city. Nah, ini dia smart city ya. IKN. Udah diminta sama Pak Presiden Pak Joko Widodo untuk kepada Tim Cook, Mr. Tim Cook, kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pembangunan smart city di IKN. Tapi respon dari Tim Cook itu semua bagus. Karena challenging. Basisnya kita sampaikan, ini loh angkanya. Potensi Indonesia, populasi muda. Bukannya potensi, angkanya yang sudah apa yang akan datang. Ya kan? $2 billion sudah import ke Indonesia. Dan investasinya kan baru 1,2 triliun. Jadi kan saya kalau dalam bisnis nggak bisa dikatakan gap, tapi adalah hal yang sangat penting kalau mereka mengekspand establishment yang ada di Indonesia. Tapi udah ada. Saat acara berlangsung, Jokowi juga berusaha mengusir kegugupannya dengan menggerakkan mulut dan menggoyangkan kaki. Keluguan Jokowi. Namun, kehebohan terakhir adalah saat Jokowi dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan naik ke panggung mendampingi Presiden memukul gong sebagai pembukaan acara. Secara spontan Jokowi memindahkan gong karena posisinya yang tidak pas dengan lokasi Presiden berdiri. Pak Jokowi yang memindahkan. Lugunya presiden kita teman-teman ya. Lugu sekali. Pak Jokowi. Aksi Jokowi ini pun kontan mengundang reaksi Presiden. Saya dengan Presiden sudah di Solo udah berapa kali beli dari 6 kali ya biasa toh. Di Jakarta sudah seperti ini udah biasa. Mindain gong tadi disuruh. Apanya? Mindain gong tadi. Oh, enggak refleks dong, refleks karena apapun beliau Presiden. Saya harus. Oh, waktu itu mungkin Pak SBY masih presiden dan Pak Jokowi wali kota Solo ya. Loh, kalau kaki saya wali kota atau udah gubernur DKI ya? Masih seperti itu. Tahu juga ya. Mungkin waktu itu gugup dekat presiden ya, tapi nggak tahu akan jadi presiden yang luar biasa besar hari ini ya. Kalau ada jalan yang rusak segera perbaiki. Gubernur segera perbaiki, bupati segera perbaiki. Yes. Wali kota, karena memang tugas Bapak Ibu semuanya adalah itu. Kalau rusak, kalau nggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan, oh bener ya udah. Memang APBD-nya berat, memang jalannya rusak betul. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun udah rusak Pak ini Pak. Ya oke. Karena sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan berapa Bu?
Sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan 34 triliun. Wow, harusnya itu pembangunan jalan harus merata ya. Tapi terus jangan APBD-nya dipakai yang lain. Jalannya dibiarkan rusak. Yes. Megawati mengajukan surat amikus kepada MK ataupun mengajukan dirinya menjadi sahabat pengadilan atas sahabat atau intervensi pengadilan, putusan pengadilan yang berdampak buruk terhadap keadilan di negara ini. Apakah Jokowi sudah mengantisipasi langkah Megawati ini? Yos, jelas Jokowi sudah mengantisipasinya, karena dengan langkah Megawati ini, dengan surat amikus ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, tertolak karena syarat untuk mengajukan surat amikus ini tidak boleh orang yang berperkara, sedangkan orang makin banyak marah benci kepada Jokowi. Tapi sebaliknya yang mendukung dia, mencintai dia makin banyak juga. Sebanyak suara yang mendukung 02 itu. Itu kalau yang kalau ini dibiarkan emosi yang orang kalah ini, nanti lama-lama itu akan mengundang silent majority yang 60% marah juga sebaliknya. Bisa perang ini. Gitu loh. Jadi makin dia dibenci, makin banyak yang mencintai dia. Nah, ini kan psikologi politik aja. Jadi kita mesti, para pemimpin, para elit harus menyadari bagaimana move on gitu, walaupun pelan-pelan, ya kan? Tadi saya bilang, jangan melampaui proses yang harus dihormati. Tapi sesudah terpilih pun, Anda tetap harus menghormati Presiden Republik Indonesia yang masih ada, outgoing Presiden. Sampai 20 Oktober pagi, Jokowi dan Ma'ruf Amin masih Presiden dan Wakil Presiden. Jadi mekanisme bernegara konstitusional itu harus diikuti prosesnya dengan baik, benar dan baik juga. Yes. Padahal 2 kali saya tidak memilih Bapak, tapi sekarang saya sungkem, Pak. Suku Sunda, Jawa, tak ada yang lainnya. Ini obat penghilang capeknya Pak Jokowi ya, ini ketawa bareng rakyatnya. Ya, banyak kok dulu yang benci sama Pak Jokowi, sekarang udah cinta dengan Pak Jokowi ya. Rakyat memanggilmu Presiden Jokowi. Engkau sering dimaki dan dicaci, namun sosokmu tetap tegak berdiri, menggalakkan hilirisasi, memindahkan ibu kota Pertiwi, mengikat persatuan, merangkul ragam kebudayaan negeri. Kehidupanmu telah memberi contoh, difitnah tak kunjung roboh, dipersalahkan tak jadi ceroboh, setia bekerja dan ogah mencemooh. Kepemimpinanmu melayani, menjadi energi positif bagi negeri. Bangsa-bangsa dunia menghormati, sehingga di langit biru terus berkibar merah putih. Terima kasih Presiden Jokowi, engkau telah memberikan segala daya dan dedikasi, memimpin kami 2 periode di negeri ini. Bagi kami, engkaulah pemimpin rakyat sejati. Rakyat memanggilmu. Engkaulah Jokowi, pemimpin rakyat sejati yang sampai hari ini terus membumi. Yang tidak pernah untuk menyepelekan kami, rakyat kecil yang hari ini terus mencintai dengan hati nurani. Asik. II yang penting. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Nah, ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Tapi fakta, jangan lawan orang baik. Makanya yang dikatakan Bapak tadi, Pak Ketua MK waktu itu mengatakan bahwa Pak Jokowi banyak orang benci, tapi semakin banyak juga orang yang mencintai beliau, ya. Sebenarnya Bapak Presiden itu
Ya sekali-kali kami itu bercanda juga dengan Bapak Presiden, dan beliau juga suka bercanda gitu loh. Misalnya waktu kunjungan kerja ke Lampung, biasanya kan Bapak Presiden itu makannya itu Pak Jokowi itu jam 3 sore. Makanan selalu disiapkan kan jam setengah 12, jam 12. Beliau ke lapangan terus, jam 3 kami baru makan siang. Tetapi Pak Basuki, saya, Kang Teten Mas Duki gitu, Pak Lukman Hakim, beliau itu tidak mau duduk dengan Presiden di meja Presiden gitu kan. Makan siang dimulai jam 3 karena pindang baungnya sudah dingin. Nah kami semua minta dipanasi. Nah tetapi kan yang di Bapak Presiden kan nggak boleh, harus steril, harus aman gitu kan nggak boleh. Jadi beliau tetap makan pindang baung yang dingin. Nah kami yang panas-panas, wah masih ngepul begitu karena baru dipanasin. Selesai makan siang, Presiden Pak Jokowi langsung mendekati meja kami, langsung, wah saya lihat itu tadi masih panas, itu enak. Milik saya sudah dingin, tidak enak itu pindang baungnya. Kami tertawa. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau berterima kasih karena sudah membangun Labuan Bajo begitu luar biasa. Kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Kau terbaik, Pak. Kau terbaik. Banyak orang benci kau, tapi kau terbaik buat Indonesia. Pulau Komodo merupakan salah satu destinasi yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan untuk memudahkan wisatawan dalam menjangkau destinasi tersebut, maka memerlukan sebuah akses yang ramah lingkungan untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan asing maupun lokal. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kota pariwisata Labuan Bajo, di mana kota yang merupakan satu-satunya akses ke Pulau Komodo tersebut seakan-akan tidak diperhatikan oleh presiden-presiden sebelumnya. Contohnya pada tahun 2012, meskipun Pulau Komodo sudah masuk dalam daftar keajaiban dunia, namun kota Labuan Bajo seakan terlihat seperti kota kumuh, di mana tidak ada hotel megah yang memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Jalan-jalan kota pun terlihat sangat sempit tanpa trotoar, serta bandaranya pun bukanlah bandara bertaraf internasional, sehingga para wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Labuan Bajo harus melakukan transit di kota Kupang yang adalah ibu kota provinsi. Tak hanya itu, kapal-kapal wisatawan pun tak memiliki tempat tersendiri, sehingga kapal-kapal tersebut harus bercampur aduk dengan kapal milik nelayan. Labuan Bajo yang dulu bukanlah Labuan Bajo yang sekarang, karena semenjak duduknya Presiden Jokowi di kursi kepresidenan, Labuan Bajo kini telah disulap menjadi kota yang sangat cantik. Jalan-jalannya pun telah dihiasi dengan berbagai pohon, lampu hingga trotoar. Gedung-gedung megah pun telah berdiri di tengah kota. Bandara Komodo yang dulu tak pernah diperhatikan kini telah direnovasi dan dinaikkan statusnya menjadi bandara internasional. Pelabuhan pun telah dibangun untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Bahkan Labuan Bajo juga dijadikan sebagai tuan rumah ASEAN Summit oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau. Masih adakah yang meragukan beliau adalah presiden terbaik Indonesia? Ya, yang saya tahu bahwa Pak Jokowi kalah di Labuan Bajo. Pak Jokowi kalah di tempat itu. Tapi bagaimana Pak Jokowi itu membangun tanpa pandang bulu, tanpa melihat daerah ini mendukung saya, maka saya harus bangun. Daerah ini tidak mendukung saya tidak perlu. Tapi Pak Jokowi melihat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diterapkan secara merata. Dan itu yang kita rasakan. Lihat, tidak terjamah oleh tangan pemerintah Labuan Bajo yang dimana tempatnya Pulau Komodo adalah salah satu yang masuk dalam keajaiban dunia. Masa tempat pulau yang satu-satunya akses yang untuk menuju ke Pulau Komodo itu, Labuan Bajo itu tidak dibuat sedemikian rupa, tapi di tangan Jokowi memang. Itu luar biasa. Ini presiden terbaik sih yang pernah kita miliki. Ya, kita berharap pemimpin-pemimpin yang selanjutnya itu mengemban visi dan hati dari seorang Jokowi untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian soal bagaimana Jokowi yang luar biasa ini membuat Indonesia lebih baik. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye.